Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai radioaktif. Sebelumnya anggota kelompok 2 yaitu terdiri dari Tia Damayanti, kemudian Deska Mayangsari, Fatma Pertiwi, Karisma Diasuti, dan Ekania Oktaviana. Baik, pokok-pokok yang akan kami bahas dalam video ini diantaranya yaitu apa itu radioaktivitas, radionuklida, radioaktif, dan peluruhan. Kemudian siapa saja radioaktif itu, kemudian perbandingan jumlah proton, neutron, unsur-unsur non-radioaktif atau stabil, kemudian jenis-jenis radioaktivitas, manfaat radioaktivitas, dan bahaya radioaktivitas. Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tak stabil untuk memancarkan radiasi menjadi inti yang stabil. Materi yang mengandung inti tak stabil memungkinkan untuk memancarkan radiasi disebut juga zat radioaktif. Materi yang mengandung inti tak stabil memancarkan radiasi yang disebut zat radioaktif. Radionuklida adalah suatu isotop memancarkan zat radioaktif atau memiliki energi nuklir yang berlebih, sehingga membuatnya tidak stabil. Radionuklida dapat memancarkan radiasi seperti partikel alfa, partikel beta, ataupun sinar gamma. Radioaktif merupakan kata sifat yang mempunyai arti senantiasa memancarkan energi yang kita kenal sebagai energi radiasi, sehingga zat radioaktif dapat diartikan sebagai suatu zat yang senantiasa memancarkan energi. Peluruhan ialah perubahan inti atom yang tak stabil menjadi inti atom yang lain atau berubahnya suatu unsur radioaktif menjadi unsur yang lain. Peluruhan juga dapat diartikan sebagai perubahan radioisotop secara spontan untuk mencapai keadaan yang lebih stabil dengan memancarkan nuklida yang lebih ringan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi radioaktif. Nah, di sini siapa saja yang dikategorikan sebagai radioaktif itu? Maka jawabannya adalah yang pertama, ada uranium yang disimbolkan dengan U. Nah, U di sini memiliki nomor atom atau Z sebesar 92 dan nomor massa atau A sebesar 238. Uranium ini dinamakan atas nama planet Uranus dan memiliki 16 isotop yang diketahui. Yang dimaksud dengan isotop di sini adalah bentuk dari unsur yang nukleusnya memiliki nomor atom yang sama dan juga menduduki tempat yang sama pada tabel periodik, namun nomor massanya berbeda. Uranium banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk reaktor tenaga nuklir. Garam uranium juga dahulu digunakan untuk mewarnai gelas kaca. Uranium banyak ditemukan dalam campuran mineral yang disebut dengan pitch blende. Untuk yang kedua adalah plutonium atau simbolnya adalah Pu. Nah, Pu di sini memiliki nomor atom atau Z sebesar 94 dan memiliki nomor massa atau A sebesar 244. Plutonium dinamakan atas nama planet Pluto yang memiliki 15 isotop. Plutonium digunakan sebagai hulu ledak untuk bom atom dengan daya ledak plutonium sangat tinggi. 1 kg plutonium dalam bom atom setara dengan 20.000 ton bahan peledak biasa. Yang ketiga, ada thorium atau disimbolkan dengan Th, berikut ini gambarnya, yang memiliki nomor atom atau Z sebesar 90 dan nomor massa atau A sebesar 232. Nah, thorium ini dinamakan atas nama Thor, yakni dewa dalam mitologi Skandinavia. Selain digunakan sebagai bahan bakar nuklir, thorium juga digunakan untuk campuran magnesium sebagai campuran logam yang tahan tekanan dan bersuhu tinggi. Serta oksida thorium juga digunakan untuk katalis dalam pengolahan minyak bumi. Untuk yang selanjutnya adalah unsur kurium atau disimbolkan dengan Cm. Nah, Cm di sini memiliki nomor atom sebesar 96 dan memiliki nomor massa sebesar 247. Kurium dinamakan atas nama Pierre dan Marie Curie, yakni
sebuah pasangan ilmuwan yang banyak berjasa terhadap penelitian unsur radioaktif. Nah, unsur ini termasuk dalam gugus aktinida. Gugus aktinida ini merupakan kelompok unsur kimia yang mencakup 15 unsur antara aktinium dan lawrensium pada tabel periodik dengan nomor atom antara 89 sampai 103. Semua unsur dari aktinida ini bersifat radioaktif dan sangat beracun. Unsur yang selanjutnya adalah radon atau simbolnya adalah Rn dengan nomor atom atau Z sebesar 86 dan nomor masanya sebesar 222. Radon adalah unsur gas mulia yang bersifat radioaktif. Nah, unsur ini ditemukan oleh ilmuwan Jerman yang bernama Friedrich Andorn pada tahun 1898. Unsur yang selanjutnya adalah radium atau diberi simbol dengan Ra dengan nomor atom 88 dan nomor massa sebesar 226. Radium ini merupakan unsur alkali yang bersifat radioaktif yang ditemukan oleh Pierre dan Marie Curie, yakni pasangan ilmuwan yang banyak berjasa pada penelitian unsur radioaktif pada tahun 1898. Radium juga banyak digunakan dalam bidang kesehatan sebagai sumber radiasi. Unsur yang selanjutnya adalah polonium atau diberi simbol dengan Po, seperti ini gambarnya. Nah, polonium di sini memiliki nomor atom atau Z sebesar 84 dan nomor massa atau A sebesar 209. Polonium ditemukan pada tahun 1898 oleh Pierre dan Marie Curie dan dinamakan atas nama Polandia atau dalam bahasa Latinnya adalah Polonia. Nah, Polandia di sini adalah negara asal dari Marie Curie. Unsur berikutnya adalah neptunium atau simbolnya Np. Berikut ini gambarnya. Neptunium ini memiliki nomor atom sebesar 93 dan nomor massa sebesar 237. Neptunium dinamakan atas nama planet Neptunus yang memiliki 20 isotop. Neptunium banyak digunakan untuk mendeteksi adanya neutron dalam percobaan laboratorium. Untuk yang selanjutnya adalah teknetium atau disimbolkan dengan Tc. Tc di sini memiliki nomor atom sebesar 43 dan nomor massa sebesar 91. Teknetium adalah unsur dengan nomor massa dan nomor atom yang paling kecil, yang semua isotopnya bersifat radioaktif. Unsur ini ditemukan oleh ilmuwan Italia yang bernama Carlo Ferrir and Emilio Segri pada tahun 1937. Unsur yang selanjutnya adalah prometium atau disimbolkan dengan Pm. Pm di sini memiliki nomor atom sebesar 61 dan nomor massa atau A-nya sebesar 145. Prometium dinamakan atas nama Prometheus, yakni dewa dalam mitologi Yunani yang memberikan api untuk manusia. Unsur yang ditemukan pada tahun 1945 ini digunakan sebagai baterai nuklir pada alat pacu jantung. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai perbandingan jumlah proton, neutron, unsur-unsur non-radioaktif atau stabil. Kestabilan suatu inti atom bergantung pada perbandingan jumlah neutron dan proton dalam inti atom tersebut. Inti atom yang mengandung jumlah proton lebih banyak dibandingkan dengan jumlah proton ataupun sebaliknya merupakan inti yang relatif tidak stabil. Dalam pita kestabilan terdapat 3 jenis nuklida, di antara lain yaitu yang pertama yaitu nuklida ringan dengan jumlah proton kurang dari atau sama dengan 20 dikategorikan sebagai nuklida ringan. Nuklida ringan dengan jumlah proton sama dengan jumlah proton dengan jumlah neutron memiliki sifat yang lebih stabil, misalnya B dan N. Kemudian ada nuklida sedang dengan nuklida yang memiliki jumlah proton antara 20 sampai 83 dikategorikan sebagai nuklida sedang. Nuklida sedang yang memiliki perbandingan jumlah neutron dan proton
lebih dari 1 dan kurang dari 1,6 merupakan nuklida yang bersifat stabil, sedangkan nuklida sedang yang memiliki perbandingan jumlah neutron dan proton kurang dari 1 dan lebih dari 1,6 merupakan nuklida yang bersifat tidak stabil. Kemudian yang ketiga yaitu nuklida berat. Nuklida yang dikategorikan sebagai nuklida berat merupakan nuklida yang dimulai pada unsur yang memiliki nomor atom dari 84 hingga seterusnya. Nuklida yang tergolong ke dalam nuklida berat hampir seluruhnya tidak stabil sehingga bersifat radioaktif. Baik, materi selanjutnya tentang jenis-jenis radioaktivitas. Yang pertama, radioaktivitas sinar alfa. Sinar alfa adalah sinar yang dipancarkan oleh unsur radioaktif. Sinar ini ditemukan secara bersamaan dengan penemuan fenomena radioaktivitas, yaitu peluruhan inti atom yang berlangsung secara spontan, tidak terkontrol dan menghasilkan radiasi. Sinar alfa terdiri atas 2 proton dan 2 neutron. Yang kedua, radioaktivitas sinar beta. Sinar beta tersusun atas elektron-elektron yang geraknya cepat. Ditemukan pada tahun 1903 oleh Ernest Rutherford pada tahun 1871 sampai 1973. Muatannya negatif, sehingga di dalam medan listrik membelok ke kutub yang positif. Daya tembus besar dibanding sinar alfa. Sinar beta menembus lempeng aluminium yang tebal, bisa mengionkan benda-benda yang dilewatinya. Terakhir yakni radioaktivitas sinar gamma. Sinar gamma adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti atom dengan energi yang sangat tinggi yang tidak memiliki massa maupun muatan. Sinar gamma ikut terpancar ketika sebuah inti memancarkan sinar alfa dan sinar beta. Peluruhan sinar gamma tidak menyebabkan perubahan nomor atom maupun massa atom. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang manfaat radioaktivitas. Manfaat radioaktivitas yang pertama pada bidang kedokteran untuk terapi tumor atau kanker. Yang kedua, pada bidang hidrologi untuk mempelajari kecepatan aliran sungai dan menyelidiki kebocoran pipa air di bawah tanah. Yang ketiga, pada bidang biologis untuk mempelajari kesetimbangan dinamis dan untuk mempelajari reaksi pergeseran. Yang keempat, pada bidang pertanian untuk pemberantasan hama dengan teknik jantan mandul, contohnya hama kubis, dan untuk pemuliaan tanaman atau pembentukan bibit unggul, contohnya padi. Yang kelima, pada bidang industri untuk pemeriksaan tanpa merusak, contohnya memeriksa cacat pada logam dan mengontrol ketebalan bahan, contohnya kertas film, lempeng logam. Materi selanjutnya yaitu bahaya radioaktivitas. Bahaya radioaktif. Pencemaran radioaktif adalah suatu pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh debu radioaktif akibat terjadinya ledakan reaktor-reaktor atom serta bom atom. Limbah radioaktif adalah zat radioaktif dan bahan serta peralatan yang telah terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir yang tidak dapat digunakan lagi. Yang paling berbahaya dari pencemaran radioaktif seperti nuklir adalah radiasi sinar alfa, beta, dan gamma yang sangat membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. Selain itu, partikel-partikel neutron yang dihasilkan juga berbahaya. Apabila ada makhluk hidup yang terkena radiasi atom nuklir yang berbahaya, biasanya akan terjadi mutasi gen karena terjadi perubahan struktur zat serta pola reaksi kimia yang merusak sel-sel tubuh makhluk hidup baik di tumbuh-tumbuhan maupun hewan atau binatang. Efek serta akibat yang ditimbulkan oleh radiasi zat radioaktif pada umat manusia seperti berikut di bawah ini: pusing-pusing, nafsu makan berkurang atau hilang, terjadi diare, badan panas atau demam, berat badan turun, kanker darah atau leukemia, meningkatnya denyut jantung atau nadi. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.